Sama seperti Kamen Rider, di mana Super Sentai juga kerap melakukan perayaan ulang tahun franchise-nya setiap 5 tahun sekali. Dan tentunya ada unsur khusus yang ditampilkan di sana untuk memperkuat ciri dari season anniversary tersebut. Tradisi ini sudah berlaku sejak Hyakuju Sentai Go Ranger di tahun 2001 silam. Walaupun di tahun 1988 sudah lebih dulu dilakukan pada Choujou Sentai Lifeman sebagai peringatan ke-10. Tapi bagaimana jika ada season biasa, namun memiliki elemen anniversary? Ya, tentu saja ada. Kadang mereka justru memiliki nuansa dan konsep yang sangat potensial jika diletakkan pada tahun anniversary tersebut. Dan kini, kita akan mengulas 7 season Sentai yang seharusnya berada di tahun anniversary versi Tokufax Indonesia. Mirai Sentai Time Ranger. Sebenarnya, momen yang dilakukan oleh Toei ini sudah cukup tepat, di mana tahun 2000 merupakan era milenium baru dan selalu dikaitkan dengan kemajuan teknologi yang semakin futuristik. Ya, setidaknya itulah persepsi orang-orang yang hidup sebelum tahun 2000. Maka dari itu Time Ranger dengan nuansa time travelnya adalah suatu gagasan yang luar biasa hebatnya pada kala itu. Sayangnya, Sentai ini masuk sebagai entry ke-24. Padahal sebenarnya, tema ini bisa digunakan sebagai plot inti, di mana bisa dipakai untuk perjalanan waktu dari era Super Sentai awal hingga yang terbaru pada saat itu. Format warnanya pun sama persis dengan Go Ranger, di mana terdiri dari merah, biru, hijau, kuning, dan juga pink. Ditambah lagi Six Ranger mereka yang disebut Time Fire, di mana merupakan Sentai anti-hero yang mungkin sifatnya agak mirip dengan Burai Dragon Ranger dari serial Zyuranger. Apalagi V-Rex yang berbentuk Tyrannosaurus, seakan memberi penggambaran bahwa itu diambil dari Zyuranger, walaupun tidak ada hubungannya sama sekali. Oh ya, Time Jet Gamma yang merupakan pesawat gabungan dari individual Time Jet milik 5 anggotanya, terlihat memiliki kesamaan konsep dengan Icarus Haken dari serial Jetman. Bahkan Time Robo Beta juga mirip dengan Super Galaxy Mega dari Mega Ranger. Yang seperti itu tadi adalah ciri dari Super Sentai Anniversary. Oh iya, satu lagi. Menjelang ulang tahun berikutnya, ada episode spesial berformat biographical, di mana 5 anggotanya melakukan perjalanan waktu dari Go Ranger pada tahun 1975 hingga Go-Go 5 di tahun 1999. Dan kemudian diakhiri dengan pertemuan mereka dengan Hyakuju Sentai Go Ranger, yang saat itu merupakan Sentai Anniversary ke-25. Ninpu Sentai Harikenger. Tema ninja memang bukanlah hal baru. Maka dari itu, mengulang tema sebenarnya bisa dikaitkan dengan perayaan ulang tahun. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 1994, ada Ninja Sentai Kaku Ranger yang lebih dulu mengangkat tema serupa. Walau di tahun 2002 ini, lebih menekankan unsur high-tech dan juga alien. Bahkan, ada konfrontasi 2 tim Ranger berbeda yang tidak pernah ada di Super Sentai sebelumnya. Maka dari itu, nuansa anniversary di season Harikenger ini justru lebih kental daripada Go Ranger pada tahun sebelumnya tadi. Sebagai contoh, ada Shurikenger yang berada di posisi Six Ranger, di mana ia bisa berubah menjadi berbagai macam wujud manusia yang dimainkan oleh para aktor dari Sentai-Sentai sebelumnya. Itu sudah membuktikan bahwa konsep tersebut harusnya dilakukan pada perayaan ulang tahun. Bahkan warna Shurikenger sendiri adalah berwarna hijau, seakan memberi kesan bahwa ia adalah tribute bagi Dragon Ranger yang merupakan Six Ranger official pertama di franchise ini. Oh iya, hampir lupa, format warna dan juga motif hewan pada trio Harikenger ini nyaris sama dengan Lifeman, di mana terdiri dari merah yang bermotif burung, biru yang bermotif lumba-lumba, dan kuning yang bermotif singa. Itu seperti sebuah tribute tersendiri bagi Lifeman yang pada tahun 1988 berada di anniversary ke-10, jika dihitung sejak Battle Fever J pada tahun 1979. Maka dari itu, Harikenger sangatlah potensial seandainya saja Toei Company menggunakan konsepnya di era anniversary. Tenso Sentai Goseiger. Sama seperti Time Ranger, di mana Sentai bertema malaikat ini berada di tahun sebelum anniversary. Tenso Sentai Goseiger merupakan entry ke-34 dari Super Sentai series, yang secara otomatis berada di tahun 2010 sebelum Gokaiger. Lalu mengapa Goseiger dinilai punya elemen yang cocok jika digunakan sebagai anniversary? Ya, kita tidak mengatakan bahwa Gokaiger kurang cocok jadi season anniversary. Justru sangat cocok dan pas sekali. Intinya Goseiger juga punya beberapa elemen yang sama dengan apa yang seharusnya ada di season ulang tahun tersebut. Sebagai contoh, Sentai yang satu ini memiliki kartu-kartu sebagai collectible item,
Itu merupakan ide yang sangat baik jika seandainya Goseiger merupakan season anniversary. Apalagi Kamen Rider Decade juga menggunakan item semacam itu sebelumnya. Kemudian, karena tema malaikat yang cukup fleksibel, sehingga mereka bisa berbentuk hewan manapun yang dikehendaki oleh para kreator di belakang layar, seperti naga, phoenix, dinosaurus, serangga, atau apapun itu. Itu juga seperti sebuah elemen yang menggambarkan konsep tribute bagi Sentai-Sentai lama. Uniknya, Goseiger diadaptasikan ke Power Rangers Megaforce sebagai anniversary ke-20 untuk season Amerika Serikat tersebut. Gyuden Sentai Kyoryuger mengulang tema yang sama mungkin jadi kebiasaan unik dari Sentai series, dan Dinosaurus kembali diangkat lagi pada tahun 2013, yang artinya Sentai ini berada di tahun ke-10 semenjak penayangan perdana Bakuryu Sentai Aba Ranger di tahun 2003, atau 20 tahun semenjak tamatnya Kyoru Sentai Zyuranger. Itulah alasan mengapa Kyoryuger sangat potensial jika ditaruh pada tahun anniversary. Apalagi acara ini menampilkan 10 bahkan 11 Ranger dengan warna yang berbeda-beda, seakan mewakili seluruh warna Sentai yang pernah ada, kecuali Ranger kuning dan juga putih. Ada pula berbagai Zord atau mecha yang bertema dinosaurus, ditambahkan dengan elemen-elemen unik. Sebagai contoh, ada tema kungfu, samurai, luar angkasa, kolosal, dan lain semacamnya. Itu seakan menggambarkan tribute bagi Sentai-Sentai lama yang diwakilkan dalam berbagai mecha dengan tema yang kita sebutkan tadi. Serial ini juga terdapat beberapa cameo yang berasal dari Sentai-Sentai lama, seperti Kenji Ebisawa, Ayumi Kinoshita, Junichi Haruta, dan masih banyak lagi. Hal itu pun sebenarnya cukup klop seandainya ditaruh pada season ulang tahun. Shuriken Sentai Ninninger. Bicara soal cameo, Ninninger juga kerap melakukan hal semacam itu, di mana selain mengulang tema ninja yang sudah lebih dari 2 kali dipakai, Sentai ini juga kerap menampilkan berbagai bintang tamu yang merupakan Sentai terdahulu, mulai dari Ninja Red, Hurricane Red, Shurikenger, Magi Yellow, dan lain semacamnya. Dan perlu diketahui bahwa Ninninger juga berada di tahun sebelum anniversary, yang justru elemen kepunyaannya tidak dipakai oleh Zyuohger sebagai ulang tahun ke-40. Tema ninja juga cukup bebas diulas, apalagi dari segi mecha. Ingat Dragon Maru milik Aoninger yang bertema naga Eropa? Ya, itu seakan mewakili pandangan barat akan ninja yang bertema mystical. Sekaligus kekuatan sihir juga merupakan tribute bagi Magi Ranger. Kemudian ada Damaru yang berbentuk dump truck, yang seakan-akan sama konsepnya dengan Goggle Yellow dengan mecha serupa. Atau Byunmaru yang berbentuk kereta, juga seolah mewakili Tokyuger yang memiliki tema semacam itu. Shinobi Maru milik Akaninger ini juga mirip dengan konsep mecha yang ada di Kaku Ranger, yang merupakan robot humanoid. Uniknya, di season Power Rangers Super Ninja Steel justru menggunakan Ninninger sebagai peringatan ulang tahun ke-25 dari franchise ini. Sekalipun di versi Jepangnya, Ninninger tidak berada dalam euforia perayaan tersebut. Namun mungkin itu yang membuatnya potensial sebagai anniversary. Uchu Sentai Q-Ranger. Alasan yang sama mungkin juga dimiliki oleh Sentai beranggota banyak ini, di mana mereka diawali dengan 9 anggota utama, lengkap dengan warna yang juga unik-unik. Meskipun tema luar angkasa memang bukan hal baru di Super Sentai, akan tetapi mungkin ini pertama kalinya mereka mengangkat tema zodiak atau rasi bintang. Tiap anggotanya juga nyaris bisa mewakili setiap Sentai yang ada di serial prequelnya. Misalnya Shishiret yang bermotif Leo atau singa, seakan merupakan representatif dari Sentai merah bertema serupa, misalnya Gingaret, Gauret, dan juga lain sebagainya. Chameleon Green yang bermotif bunglon sekaligus bertema Shinobi mungkin bisa mewakili Sentai Ninja dari series terdahulu. Belum lagi Okami Blue yang bertema serigala juga bisa mewakili Sentai bertema sejenis, seperti Gao Silver, Geki Violet, dan masih banyak lagi. Ditambah lagi ada anggota robot seperti Raptor, Balance, dan juga Champ, di mana mereka bisa berlaku sebagai representatif dari Sentai robot pada serial terdahulunya. Atau Koguma Sky Blue yang merupakan anak-anak, barangkali juga bisa menjadi perwakilan bagi Sentai cilik seperti Kiba Ranger dan juga King Ranger. Itulah yang mungkin terasa ketika kita menonton Q-Ranger. Dan anehnya, ia justru berada di season setelah anniversary, di mana Zyuohger justru tidak menggunakan nuansa semacam itu. Kaito Sentai Lupin Ranger versus Keisatsu Sentai Pato Ranger.
Ini sudah jelas sekali, di mana Sentai bertema polisi dan pencuri ini memang sepertinya kental dengan nuansa anniversary. Meskipun serial ini tidak berada dalam tahun yang dimaksud. Konsepnya juga sangat unik, di mana dua Sentai berada dalam satu season untuk saling beradu lantaran perbedaan pandangan antara mereka semua. Dan selain itu, kita semua tahu kalau Lupin Ranger memiliki misi untuk mengambil Lupin Collection dari tangan musuh mereka yang disebut Gangler. Tiap Lupin Collection adalah item unik yang merepresentasikan pada item-item Super Sentai terdahulu. Dan disitulah letak poin yang dimaksud. Sebagian besar adalah item baru yang dibuat mirip dengan perangkat dari Sentai-Sentai lama tersebut. Namun sebagian lainnya hanyalah recolor dari perangkat yang sudah ada. Kita mungkin sudah pernah mengulas soal ini beberapa tahun yang lalu. Intinya, bagian tersebut seperti sebuah tribute bagi Sentai-Sentai lama. Dan amat disayangkan sebab konsep semacam ini tidak dipakai di tahun anniversary sebelumnya. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.